Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Mengejar Profit Konsisten Setiap Tahun. Tidak perlu beggar, yang penting bertumbuh. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saya sudah sempat bahas video dengan judul yang serupa pada 3 tahun yang lalu. Agar pemahaman kita sama, mari simak dulu videonya. Nanti di akhir video akan ada pembahasan menarik, jadi nonton hingga selesai. Pertama, tetapkan target profit yang realistis dan bisa dicapai secara konsisten. Jika merasa kemampuanmu masih sedikit, jangan dulu menetapkan target profit yang sangat banyak. Katakanlah 10%, 20%, bahkan 50-100%. Sebagai informasi, seorang Warren Buffett saja mempunyai rata-rata pertumbuhan kinerja 15-20% setiap tahun. Namun, kinerja itu diperolehnya dengan konsisten selama karirnya di pasar modal. Di sini kita belajar bahwa lebih penting adalah konsisten profit dalam jangka panjang ketimbang profit besar hanya di 1 tahun saja. Kemudian, di tahun berikutnya malah mengalami kerugian. Terus pertanyaannya, bagaimana kita menetapkan target profit yang realistis? Izinkan saya membagi sedikit ide kepada kamu semua. Poin pertama, di 1-2 tahun pertama, saat kamu baru mulai membeli saham, poin utama yang harus dikejar bukanlah seberapa banyak profit yang bisa dicapai, tapi jangan sampai rugi. Pandangan ini terdengar mudah, tapi sebenarnya cukup sulit. Kamu tahu kan bahwa dalam 1-2 tahun terakhir, IHSG cenderung tidak bergerak kemana-mana, dan bahkan menurun. Katakanlah kamu mempunyai kinerja yang setara dengan IHSG, itu artinya dalam beberapa tahun ini, portofoliomu masih minus. Nah, apabila kamu masuk di tahun 2018 atau 2019 dan portofoliomu tidak rugi, itu sudah merupakan pencapaian yang cukup baik. Kamu bisa melihat seperti apa kinerja beberapa manajer investasi yang mengelola reksadana saham. Mayoritas kinerja mereka mengalami penurunan alias rugi. Itu artinya, apabila di 1-2 tahun ini kamu tidak rugi saja, berarti kinerjamu di atas kinerja manajer investasi. Dan itu sudah merupakan prestasi yang hebat. Poin kedua, untuk kamu yang sudah berada di tahun ketiga, targetmu tentu sudah harus naik, bukan hanya berbicara tidak rugi saja. Menurut saya pribadi, jika seseorang minimal sudah 3 tahun berada di pasar modal, setidaknya targetnya adalah mengalahkan IHSG. Di sini berarti, kamu bisa membandingkan kinerja portofolio dengan kinerja IHSG. Apabila IHSG minus 5%, dan kamu menghasilkan kinerja minus 3%, itu sudah cukup baik. Tapi, apabila IHSG naik 7% dan kinerjamu hanya naik 2%, itu bukanlah pencapaian yang memuaskan, dan harus dilakukan evaluasi bagaimana cara kamu berinvestasi. Poin ketiga, jika kamu sudah berada di pasar modal lebih dari 5 tahun, disinilah kamu baru cukup bisa menetapkan standar yang lebih tinggi lagi. Diasumsikan pada tahun kelima, kemampuan dan pengalamanmu sudah cukup banyak, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi pasar. Sebagai saran, apabila kamu ingin menetapkan target profit tahunan, buatlah angka yang setidaknya lebih besar dibandingkan bunga deposito atau obligasi. Kenapa? Apabila kamu hanya mentargetkan profit 5% setahun di saham, masih lebih baik menempatkan dana di deposito saja, yang sudah jelas bebas risiko. Kenapa harus mengambil risiko masuk di saham jika hanya punya target yang setara deposito? Nah, bagaimana dengan Mimin? Saya pribadi hanya menetapkan target 15% setahun untuk peningkatan total portofolio. Dengan target itu, paling tidak, saya menetapkan target 2 kali lipat dibanding bunga obligasi negara yang ada di kisaran angka 6-7%. Poin kedua, beli saham murah yang selisih harga wajarnya minimal setara target profit. Melanjutkan target di poin pertama, pada poin kedua ini, kamu harus membeli saham yang mempunyai potensi profit paling tidak setara dengan target tahunanmu. Misalnya, katakanlah kamu punya target profit 15% setahun. Apabila kamu membeli saham yang potensi profitnya hanya 10%, bagaimana targetmu bisa tercapai? Selain itu, tentu cukup beresiko, apalagi dengan pertimbangan harga sahamnya belum tentu naik 10% seperti analisamu, atau mungkin saja malah mengalami penurunan. Di sini, saya mau menyampaikan bahwa
paling tidak kamu bisa cari saham yang masih punya potensi naik lebih dari 2 kali target tahunan. Misalnya, kamu targetkan 15% setahun. Berarti, carilah saham yang punya potensi kenaikan masih 30% lagi dari harga wajarnya. Namun tentu saja, pertimbangkan juga risiko yang siap kamu terima apabila harga sahamnya bukannya naik tapi malah turun. Poin ketiga, lakukan beberapa kali transaksi yang totalnya setara target tahunan. Poin ini menjadi opsi lain dari poin kedua. Apabila di poin kedua saya menyarankan untuk mencari saham yang punya minimal profit 2 kali dari target tahunan, pada poin ini kamu bisa gunakan efek perkalian untuk mencapai targetmu. Misalnya, kamu punya target profit 15% setahun. Itu artinya target tersebut bisa dicapai dengan berbagai cara. Pertama, lakukan satu transaksi yang menghasilkan profit 15% dari total portofolio. Kedua, lakukan 2 transaksi yang menghasilkan profit 7,5% dari total portofolio. Ketiga, lakukan 3 kali transaksi yang menghasilkan profit 5% dari total portofolio, dan begitu seterusnya. Intinya, pada poin ini, kamu memaksimalkan berapa kali transaksi yang jika diakumulasi, pencapaian profitnya bisa setara dengan target tahunanmu. Sebagai catatan, biasanya poin ketiga ini dilakukan oleh mereka yang melakukan transaksi jangka pendek, di mana kurang dari 1 tahun. Dan bagi seorang investor yang memegang saham jangka panjang, strategi ini kurang cocok untuk dilakukan. Selain itu, strategi ini punya kelebihan dan kekurangannya juga seperti strategi yang lain. Jika saat dijual sahamnya turun, kamu bisa beli lagi di harga murah. Tapi, jika saat dijual sahamnya malah naik di atas target tahunanmu, disitulah kamu akan merasa menyesal kenapa sudah menjual sahamnya. Keempat, manfaatkan dividen untuk mendongkrak kinerja portofolio di situasi krisis. Melanjutkan 2 poin sebelumnya, poin keempat ini bisa juga menjadi opsi pilihan untuk kamu pertimbangkan. Investor yang membeli saham rutin membagi dividen mempunyai satu kepastian profit meskipun harga sahamnya turun, yaitu dividen. Katakanlah kamu punya target profit 15% setahun. Jika misalnya, di tahun tersebut, kinerja capital gainmu tidak terlalu baik karena IHSG sedang kurang bersahabat, kamu tetap masih bisa mendapat keuntungan dengan dividen. Mari kita gunakan saham PTBA sebagai contoh. Dengan dividen per share sebanyak Rp326,46 dan menggunakan harga saham 2050, itu artinya yield yang ditawarkan sebesar 15,93%. Mari kita hitung secara sederhana. Dengan membeli saham PTBA dan menunggu dividen saja, kita sudah mencapai target profit tahunan. Meskipun secara umum bisa dikatakan begitu, namun saya pribadi tidak menyarankan kamu membeli saham hanya karena mengejar dividen. Ingat, biasanya setelah cum date dividen, harga saham akan mengalami penurunan yang signifikan. Katakanlah dengan kasus PTBA tadi, meski di harga 2050 yieldnya sekitar 15%, tapi kamu juga harus mempertimbangkan penurunan harga sahamnya yang pernah mencapai titik 4.800-an. Jangan sampai kamu mendapat dividen 15%, tapi punya floating loss 50%. Kan tetap saja, secara total masih rugi juga. Sebagai saran, kamu bisa pertimbangkan saham blue chip murah yang terus bertumbuh dari sisi kinerja dan membagi dividen secara rutin. Meski hanya berada di kisaran angka 3-5%, tapi itu masih lebih baik dibanding kamu membeli saham hanya karena mengincar dividennya. Inti poin keempat ini, dividen bisa jadi alternatif terakhir untuk mendongkrak profit di tahun-tahun yang sulit, seperti tahun 2020 ini. Poin kelima, gunakan trailing stop untuk menjaga profit yang sudah dicapai. Kamu yang sudah berinvestasi sejak lama, paling tidak sudah punya banyak beberapa saham yang menghasilkan profit puluhan sampai ratusan persen di portofolio. Nah, jika profit itu sudah ada, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mengamankan profit itu. Jangan sampai yang tadinya kamu sudah punya saham yang menghasilkan profit, karena terjadi resesi atau koreksi mayor di pasar, membuat saham-saham itu malah berubah menjadi rugi. Itulah alasan kenapa penting untuk menggunakan trailing stop. Poinnya adalah untuk mengamankan profit yang sudah susah payah kita peroleh. Ingat, semua yang bersifat floating artinya belum pasti. Dan satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah membuat kepastian dari profit itu.
Apabila kamu ingin mempelajari konsep trailing stop dengan detail, silahkan nonton video baca saham dengan judul Investasi Saham Profit Maksimal. Nah, berikut ini beberapa inti pembahasan dari video tadi. Pertama, tetapkan target profit yang realistis dan masih mungkin dicapai. Kedua, beli saham murah atau wajar yang masih punya potensi kenaikan harga saham yang setara dengan target profit. Ketiga, lakukan beberapa kali transaksi yang totalnya setara dengan target tahunan. Keempat, manfaatkan dividen untuk mendongkrak portofolio saat harga turun signifikan. Kelima, gunakan trailing stop untuk menjaga profit yang masih bersifat floating. Pada video ini saya tidak akan mengulangi pembahasan di video tadi, tapi saya ingin membahas beberapa hal yang menarik. Ada satu topik yang sering ditanyakan, lebih bagus mana, profit satu kali tapi besar, atau profit kecil tapi berkali-kali? Jawaban dari pertanyaan ini tentu akan sangat mempengaruhi pencapaian pertumbuhan portofoliomu setiap tahun. Jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya sangat mudah. Manakah yang lebih mudah kamu capai? Profit besar sekali atau profit kecil berkali-kali? Menurut saya pribadi, profit kecil berkali-kali lebih mudah dicapai dibandingkan profit besar sekali. Dengan kata lain, memperoleh profit beggar atau 100% tentu tidak semudah memperoleh profit yang hanya 1%, 5%, 10%, 20%, atau 30% saja. Mendapat profit beggar membutuhkan banyak hal, baik itu dari segi kemampuan analisa, metode pemilihan saham, dan masih banyak lagi. Tapi menurut saya, dibanding metode dan kemampuan, faktor utama yang menjadi penentu memperoleh profit beggar adalah psikologi. Apakah kamu bisa hold suatu saham saat melihat floating profit 50% di portofolio? Bagaimana jika harganya turun dan floating profit itu berubah menjadi floating loss? Jadi, mereka yang berusaha menahan profit hingga mencapai 100% tentu diperhadapkan juga pada pilihan. Apakah saham itu di hold dan berpotensi profit beggar, tapi di sisi lain punya risiko harganya kembali turun? Ataukah saham itu dijual saja dengan merealisasikan keuntungan saat ini sehingga tidak ada potensi harga turun lagi? Satu poin yang ingin saya tekankan di sini adalah pertumbuhan total portofolio dalam jangka panjang. Artinya kita tidak sedang mengejar kenaikan harga pada satu saham saja, tapi kenaikan total portofolio yang konsisten. Jadi, tidak ada gunanya kalau profit 10.000% sekalipun jika profit itu hanya berkontribusi 1% dari pertumbuhan total portofolio. Masih lebih baik kamu hanya profit 10%, tapi profit itu berkontribusi 10% dari pertumbuhan total portofolio. Jadi, yang kita fokuskan sini bukan persentase profit, tapi kontribusi profit terhadap total portofolio. Profit kecil yang dipanen berkali-kali, lama-kelamaan akan jadi besar juga. Sebaliknya, meskipun profitmu besar tapi hanya diperoleh 1-2 kali, sebenarnya di masa depan hanya terlihat kecil saja. Untuk lebih jelasnya, mari simak contoh berikut ini. Sebagai informasi, contoh yang akan kamu lihat merupakan salah satu cuplikan pembahasan di ebook The Stock Market. Kalau ingin membelinya, silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Di sini ada dua investor. Investor A beli saham dan hanya pernah profit di kisaran 9 hingga 23%, seperti tabel di sebelah kiri ini. Sedangkan investor B pernah profit hingga 100%, seperti yang ada di tabel sebelah kanan. Menariknya, investor A tidak pernah pamer profit karena hanya kecil, yakni hanya 9 hingga 23% saja. Sedangkan investor B pamer profit 100% yang dia peroleh di seluruh media sosialnya. Pertanyaannya, dari dua contoh ini, manakah yang lebih hebat? Jawabannya adalah investor A. Kenapa? Meski profit terbesarnya hanya 23%, tapi total keuntungan yang diperoleh adalah 17 juta atau 17% dari total portofolio. Sedangkan investor B hanya profit 13.920.000 atau 13,92% dari total portofolio. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu disebabkan karena profit 23% yang diperoleh investor A berasal dari alokasi 20% total dananya. Sedangkan profit 100% dari investor B hanya berasal dari 5% alokasi dananya. Artinya, sekalipun profit 100%, kontribusi terhadap total portofolio tidak sesignifikan yang dibayangkan, di mana hanya selisih 300.000 dari 5 juta ke 4.600.000 dari profit investor A yang mencapai keuntungan 23%.
di mana investor B memiliki keuntungan sekitar 5 juta dan investor A hanya memiliki keuntungan 4,6 juta. Itu artinya sebenarnya selisih profit 100% dan 23% ini hanya 300.000 saja. Jika hanya melihat screenshot persentase di media sosial, kamu pasti terpesona melihat investor B yang mampu profit 100%. Tapi apabila kamu lihat total portofolionya, kamu akan lebih terkagum dengan investor A yang mampu menghasilkan kenaikan portofolio lebih besar. Ini merupakan salah satu contoh yang memperlihatkan profit lebih kecil tidak selamanya jelek. Karena yang kita kejar adalah pertumbuhan portofolio dan bukan pamer-pamer screenshot dari 1-2 saham saja. Selain itu, apabila market sedang sideways atau downtrend, tentu lebih mudah memperoleh profit kecil tapi sering dibanding harus menunggu profit besar sekaligus. Inilah yang menjadi alasan kenapa saya pribadi lebih tertarik dengan profit tidak seberapa tapi sering dibandingkan profit bigger tapi jarang terjadi. Bagaimana dengan pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, kalau kamu mau mempelajari teknik compounding interest dengan lebih detail, bagaimana caranya agar portofoliomu bisa tumbuh dalam jangka panjang, dan strategi apa saja yang diperlukan agar mungkin bisa hidup dari saham, mungkin ebook Stock for Living ini bisa membantu. Info pembelian silahkan chat di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.